Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib dengan NIM 530102400053. Saya dari program studi sejarah peradaban Islam. Saya di sini ingin mempresentasikan materi yang telah saya buat dari mata kuliah sejarah ekonomi. Sebelumnya, sejarah ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana fenomena, sistem, dan aktivitas ekonomi manusia berubah dan berkembang dari sudut pandang historis. Disiplin ilmu ini menggabungkan metode penelitian sejarah, teori ekonomi terapan, dan analisis statistik untuk memahami peristiwa masa lalu. Saya di sini mengambil judul yaitu dari etos perdagangan menuju emansipasi politik, kemandirian ekonomi sebagai fondasi gerakan syarikat Islam. Saya akan membahas mengenai transformasi syarikat Islam dari organisasi yang berfokus pada kegiatan ekonomi menjadi gerakan yang berperan penting dalam perjuangan politik bangsa Indonesia. Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi masyarakat dapat menjadi landasan utama dalam membangun kesadaran politik dan semangat kebangsaan. Syarikat Islam berawal dari organisasi yang bernama Syarikat Dagang Islam atau yang sering disebut dengan SDI, yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tahun 1911. Organisasi ini sebelumnya lahir sebagai respon terhadap kondisi ekonomi masyarakat pribumi yang mengalami berbagai hambatan dalam aktivitas perdagangannya. Pada masa kolonial, perdagangan pribumi sering menghadapi persaingan yang tidak seimbang karena keterbatasan modal, akses pasar, dan perlakuan diskriminatif dari pemerintahan kolonial. Syarikat Dagang Islam dibentuk sebagai sarana untuk memperkuat kerjasama dan solidaritas di antara para pedagang Muslim. Pembentukan Syarikat Dagang Islam ini memperlihatkan bahwa upaya perlawanan terhadap kolonialisme tidak selalu dimulai dengan melalui jalur politik. Langkah awal yang ditempuh adalah yang pertama itu memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat. Para pendiri organisasi meyakini bahwa kesejahteraan dan kemandirian ekonomi merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan posisi sosial masyarakat pribumi. Dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk membangun kesadaran bersama dan memperjuangkan kepentingan secara kolektif. Perkembangan organisasi yang begitu pesat mendorong perluasan ruang geraknya. Pada tahun 1912, nama Syarikat Dagang Islam diubah menjadi Syarikat Islam. Pergantian nama tersebut mencerminkan perubahan orientasi organisasi yang tidak lagi terbatas pada persoalan perdagangan, tetapi juga mencakup berbagai masalah sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan. Pada kepemimpinan H.O.S. Cokroaminoto, Syarikat Islam berhasil berkembang menjadi organisasi massa yang mampu menarik dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pedagang, petani, buruh, hingga kelompok intelektual. Semakin luasnya keanggotaan Syarikat Islam membawa dampak penting terhadap tumbuhnya kesadaran politik rakyat. Organisasi ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memahami berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi selama masa penjajahan. Melalui kegiatan organisasi, para anggota mulai menyadari bahwa persoalan ekonomi yang mereka hadapi berkaitan erat dengan sistem kolonial yang menempatkan rakyat pribumi dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kesadaran tersebut kemudian mendorong munculnya tuntutan yang lebih luas, yaitu seperti perbaikan hak-hak politik dan sosial. Kemandirian ekonomi menjadi unsur yang sangat penting dalam proses perubahan tersebut. Aktivitas perdagangan yang dijalankan anggota Syarikat Islam tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga membangun jaringan komunikasi yang luas antar daerah. Selain itu, pengalaman
mengelola organisasi dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan ekonomi, memberikan kegiatan ekonomi selain itu, pengalaman pengelola organisasi dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan ekonomi memberikan kemampuan administratif dan kepemimpinan yang berguna bagi pengembangan gerakan politik. Dengan demikian, kekuatan ekonomi berfungsi sebagai modal yang memungkinkan masyarakat mengorganisasi diri dan memperjuangkan aspirasi mereka secara lebih terarah. Nilai-nilai Islam yang menjadi dasar organisasi juga memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter perjuangan syarikat Islam. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu seperti keadilan, persatuan, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial yang dijadikan pedoman dalam menjalankan aktivitas organisasi. Melalui nilai-nilai tersebut, syarikat Islam berusaha membangkitkan kepercayaan diri umat Islam agar mampu menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi pada masa kolonial. Oleh karena itu, gerakan ekonomi dan politik yang dilakukan organisasi ini memiliki dimensi moral dan keagamaan yang kuat. Perjalanan syarikat Islam tidak terlepas dari berbagai tantangan. Seiring dengan meningkatnya pengaruh organisasi, muncul perbedaan pandangan mengenai strategi perjuangan yang sebaiknya ditempuh. Sebagian anggota tetap menginginkan fokus pada kepentingan umat Islam dan perbaikan kondisi sosial ekonomi. Sementara kelompok lain mulai terpengaruh oleh gagasan sosialisme dan gerakan politik yang lebih radikal. Perbedaan tersebut kemudian memunculkan dinamika internal yang mempengaruhi perkembangan organisasi pada periode berikutnya. Terlepas dari berbagai persoalan yang dihadapi, peran syarikat Islam dalam sejarah Indonesia sangatlah signifikan. Organisasi menjadi salah satu pelopor munculnya kesadaran nasional di kalangan rakyat. Melalui kegiatan pendidikan politik, pertemuan umum, dan berbagai aktivitas sosial lainnya, syarikat Islam berhasil menanamkan pentingnya persatuan serta perjuangan bersama dalam menghadapi penjajahan. Organisasi ini juga melahirkan sejumlah tokoh yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan gerakan nasional Indonesia. Dari syarikat Islam dapat dipahami bahwa kemajuan politik tidak dapat dipisahkan dari kekuatan ekonomi masyarakat. Kemandirian ekonomi memberikan kemampuan kepada suatu kelompok untuk menentukan arah perjuangannya tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak lain. Pembangunan ekonomi dan perjuangan politik merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan saling memperkuat. Jadi transformasi syarikat Islam itu menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dapat menjadi titik awal lahirnya gerakan sosial dan politik yang lebih luas. Seperti berawal dari upaya memperjuangkan kepentingan para pedagang pribumi, dan organisasi ini kemudian berkembang menjadi salah satu kekuatan penting dalam membangkitkan kesadaran nasional. Dengan demikian, kemandirian ekonomi dapat dipahami sebagai fondasi yang memungkinkan terwujudnya emansipasi politik dan perjuangan menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.